Rumah bercat putih bergaya semi-modern itu berdiri anggun di sudut jalan utama sebuah komplek elit di Jakarta Selatan. Dari luar tampak sejuk dan tenang, dengan taman yang terawat rapi, dihiasi bunga bougainville yang mekar berwarna ungu muda dan merah jambu. Di dalam rumah itu, tinggallah seorang wanita muda bernama Bella, bersama suaminya yang ia cintai, Revan, dan ibu mertuanya, Ibu Elza. Bella dikenal sebagai sosok wanita yang lembut dan penuh kasih. Ia bukan hanya cantik secara fisik dengan wajah teduh dan sorot mata penuh ketulusan, tapi juga cerdas dalam bersikap dan bertutur kata. Ia lulusan universitas ternama di Yogyakarta dan sempat bekerja sebagai konsultan keuangan sebelum akhirnya memilih fokus menjadi istri sepenuh hati setelah menikah. Ia bukan tipe wanita yang suka mengeluh. Segala kesibukan rumah tangga dijalani dengan senyum tulus dan penuh ketelatenan. Mulai dari bangun pagi menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mengatur belanja rumah, sampai merawat tanaman di pekarangan, semuanya ia kerjakan sendiri tanpa banyak bantuan dari asisten rumah tangga. Revan, suaminya, adalah pria mapan dan sopan dari keluarga terpandang. Sejak awal pertemuan, Revan sudah menunjukkan kesungguhan dan ketulusan cintanya pada Bella. Mereka bertemu di sebuah seminar kewirausahaan 2 tahun lalu, dan sejak saat itu hubungan mereka berkembang dengan cepat. Revan merupakan direktur keuangan di perusahaan properti milik keluarganya, sedangkan Bella kala itu sedang mengelola proyek mandiri sebagai konsultan. Keduanya memiliki chemistry kuat dan nilai-nilai hidup yang serupa, membuat pernikahan mereka tampak seperti perwujudan dari kebahagiaan yang banyak diimpikan pasangan lain. Setelah menikah, Revan mengajak Bella tinggal di rumah besar bersama ibu kandungnya, Elza. Ibu Elza dikenal di lingkungan sekitar sebagai wanita sosialita yang elegan dan pandai membawa diri. Saat pertama kali Bella diajak mengenal Elza, wanita itu tampak begitu ramah dan penyayang. Bella yang kala itu sempat khawatir akan tinggal seatap dengan mertua, langsung merasa lega. Elza bahkan sering mengatakan bahwa ia sudah menganggap Bella seperti anak sendiri. "Kamu anak baik, Bella. Revan beruntung punya istri seperti kamu," ujar Elza suatu malam saat Bella membawakan secangkir susu hangat ke kamarnya. Mendengar pujian seperti itu dari mertua membuat Bella semakin merasa tenang. Setiap hari ia berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Bella tahu bahwa Ibu Elza memiliki riwayat penyakit lambung, dan karena itu ia sangat berhati-hati dalam menyiapkan makanan. Ia mencari tahu jenis makanan yang baik untuk penderita MAG, menghindari makanan yang terlalu pedas atau asam, dan selalu memastikan jam makan teratur. Suasana rumah pun selalu terjaga hangat. Revan adalah tipe suami yang manja dan perhatian. Di sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengajak Bella makan malam di luar atau sekadar menonton film di ruang keluarga. Bella merasa beruntung. Ia mencintai suaminya sepenuh hati dan merasakan cinta yang sama dari Revan. Hidupnya terasa sempurna. Setiap pagi, Bella bangun lebih awal dari semua orang. Ia akan ke dapur, menyiapkan sarapan sehat berupa bubur ayam atau roti gandum dan jus segar untuk Revan dan Ibu Elza. Setelah itu ia menyapu halaman, menyiram bunga, dan memeriksa catatan belanja. Ibu Elza, yang biasa bangun menjelang pukul 8 pagi, akan duduk di ruang makan sambil meminum teh hangat buatan Bella. "Tehnya selalu enak kalau kamu yang buat, Bella," puji Elza dengan senyum lembut. Bella hanya tersenyum. "Mungkin karena saya buatnya sambil berdoa, Bu." Revan biasanya baru keluar dari kamar sekitar pukul 8 lewat. Ia akan duduk di samping ibunya, mencium pipi Bella, dan mulai sarapan. Obrolan ringan pun mengalir sambil mereka menikmati waktu pagi. Kadang membahas pekerjaan, kadang sekadar bercanda tentang tanaman yang mulai layu atau kucing liar yang suka masuk pekarangan. Bella selalu merasa hangat berada di tengah mereka. Siang hari, Bella akan menyiapkan makan siang sambil mendengarkan musik klasik. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk belanja kebutuhan dapur,
atau mengantar Ibu Elza ke klinik untuk pemeriksaan lambung bulanan. Di sela waktu, ia suka menulis jurnal pribadi, catatan kecil tentang hidupnya, cinta pada Revan, dan rasa syukurnya atas kehidupan yang ia jalani sekarang. Kadang, Bella juga mendampingi Ibu Elza ke acara sosial atau arisan ibu-ibu lingkungan. Mereka selalu tampil kompak dan akrab di mata orang luar. Banyak tetangga memuji hubungan Bella dan mertuanya. "Wah, langka sekali menantu dan mertua bisa akrab begini," ujar salah satu ibu-ibu kompleks saat mereka menghadiri acara buka bersama. Bella hanya tertawa. "Saya ikut bahagia kalau ibu bahagia." Namun di balik semua kebahagiaan itu, Bella sebenarnya memendam sedikit kegelisahan kecil, halus dan samar. Ibu Elza kadang-kadang bersikap terlalu mengatur. Ia bisa tiba-tiba mengganti menu masakan yang sudah Bella siapkan, atau memindahkan perabotan rumah tanpa memberitahu. Meski tidak terang-terangan memarahi, ada kalanya ucapannya terasa tajam dan sedikit menusuk. Misalnya saat berkata, "Kalau mama kamu masih hidup, mungkin dia akan ajari kamu cara merapikan meja makan dengan benar." Tapi Bella tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan mencoba memperbaiki diri. Ia percaya, dengan kesabaran dan cinta, segalanya akan berjalan baik. Lagi pula, Revan tak pernah mempermasalahkan hal-hal kecil itu. Suaminya selalu mendukung dan membela Bella dengan tenang jika ada hal yang membuatnya tak nyaman. "Kalau ada yang ganggu kamu, bilang ya, Bel. Aku selalu di pihak kamu," ucap Revan suatu malam saat mereka sedang berbaring santai di kamar. Bella menatap wajah suaminya dan tersenyum. "Aku bahagia, Mas. Aku bersyukur banget bisa hidup denganmu." Revan membalas dengan kecupan di kening. "Dan aku bersyukur kamu mau jadi istriku." Hari-hari terus berlalu dalam rutinitas yang menyenangkan. Bella dan Revan sempat merencanakan liburan ke luar negeri, tapi ditunda karena kondisi kesehatan Ibu Elza menurun. Bella pun dengan sabar merawat mertuanya, membuatkan ramuan herbal, menyuapi makanan, bahkan mengganti selimut ketika suhu tubuh Elza turun. Semua ia lakukan dengan penuh kasih. Di momen-momen seperti itulah, Revan merasa istrinya benar-benar luar biasa. Ia sering mengatakan, "Mama beruntung punya menantu kayak kamu." Meskipun Ibu Elza sendiri tak pernah benar-benar menunjukkan ekspresi terharu atau berterima kasih secara langsung. Di mata Bella, itu bukan masalah. Selama rumah tangganya utuh, selama Revan mencintainya, dan selama ia bisa terus merawat orang-orang yang ia anggap keluarga, maka ia sudah bahagia. Bella adalah tipe wanita yang percaya bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang pengorbanan, pelayanan, dan ketulusan. Namun, tanpa ia sadari, ketulusan itu pelan-pelan diuji oleh waktu dan keadaan. Di balik senyum ramah dan perhatian Ibu Elza, ternyata ada lapisan niat yang belum terungkap. Bella yang terbiasa percaya pada orang-orang terdekatnya, tak pernah menyangka bahwa rumah damai yang ia huni akan berubah menjadi ladang ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk saat ini, ia masih hidup dalam keyakinan bahwa semua berjalan baik. Ia masih mengatur meja makan dengan rapi, masih menyusun baju suaminya dengan wangi lavender, dan masih menyiapkan makan malam dengan sepenuh hati. Belum ada awan hitam di langit rumah mereka. Matahari masih bersinar terang. Dan Bella masih tersenyum, yakin bahwa ia telah menjadi istri dan menantu yang baik. Namun, tak ada yang tahu, di balik semua ketenangan itu, badai sedang mulai menyusun langkah. Hari itu langit tampak kelabu, seakan ikut berduka atas kepergian Pak Gunawan, ayah kandung Revan, suami Bella. Pria yang selama ini menjadi panutan dalam keluarga besar itu, meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung saat sedang menghadiri pertemuan bisnis di Surabaya. Bella masih mengingat jelas bagaimana Revan menerima kabar duka itu. Suaminya terduduk lemas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sangat dekat dengan sang ayah, dan kehilangan itu membuatnya seperti kehilangan separuh jiwanya. Pemakaman digelar 2 hari kemudian,
dihadiri oleh kerabat, rekan bisnis, dan sejumlah tokoh penting yang mengenal Pak Gunawan. Suasana rumah duka penuh isak tangis dan pelukan hangat. Bella berada di samping Revan sepanjang waktu, mendampinginya dalam setiap doa dan ucapan belasungkawa yang datang bertubi-tubi. Ibu Elza tampak sangat terpukul. Wanita itu tak henti menangis di kamar. Bahkan hingga pemakaman selesai, ia menolak makan dan bicara dengan siapapun kecuali Revan. Setelah 7 harian, saat keluarga besar mulai membicarakan kelanjutan urusan rumah tangga dan perusahaan, seorang notaris yang selama ini menangani keuangan Pak Gunawan datang membawa surat wasiat. Semula Bella tidak terlalu memperhatikan isi surat itu. Ia pikir semuanya akan menjadi milik Ibu Elza sebagai istri sah yang ditinggalkan. Tapi saat notaris mulai membacakan bagian isi surat secara resmi di hadapan keluarga besar, suasana ruangan menjadi sunyi seketika. Dalam keadaan sadar dan sehat, saya, Gunawan Halim, menyatakan bahwa seluruh harta warisan saya yang tercatat secara legal, termasuk saham perusahaan, aset rumah, tanah, kendaraan, dan tabungan sejumlah total 20 miliar rupiah, akan saya wariskan kepada putra saya, Revan Halim, dan menantuku, Bella Aprilia, secara penuh. Dengan satu syarat, bahwa mereka tetap menjaga pernikahan mereka dan tidak menceraikan satu sama lain sampai akhir hayat. Jika syarat ini dilanggar, maka seluruh warisan akan dialihkan menjadi milik yayasan sosial. Bella tertegun. Revan pun sempat melirik istrinya dengan tatapan tak percaya. Ruangan yang semula hening, mulai dipenuhi bisik-bisik kecil dari saudara jauh dan sepupu-sepupu Revan. Tapi yang paling kentara adalah wajah Ibu Elza, yang mendadak kaku. Mata wanita parubaya itu langsung menajam, menatap lurus ke arah notaris, lalu ke arah Bella. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dari kursi dan berjalan keluar ruangan. Bella merasa dadanya menegang. Bukan karena girang akan warisan, tapi karena perubahan sikap Ibu Elza yang tiba-tiba. Ia tahu betul, sejak awal menikah dengan Revan, dirinya bukanlah tipe perempuan yang terlalu memperhitungkan materi. Bella dibesarkan dengan nilai-nilai sederhana. Menerima warisan dalam jumlah besar itu bukanlah hal yang ia kejar, apalagi jika membuat keluarganya goyah. Sore itu, setelah semua orang pulang dan rumah kembali sepi, Bella menemani Revan di ruang keluarga. Suaminya masih termenung, memegang secangkir kopi yang mulai dingin. "Kamu nggak kaget, Bel?" tanya Revan pelan. "Kaget? Iya, tapi lebih ke nggak enak, Mas," jawab Bella jujur. "Aku takut ibu jadi salah paham." Revan menghela napas panjang. "Padahal aku yakin ayah niatnya baik. Beliau ingin kita tetap saling menjaga, saling setia. Tapi ya, ibu pasti merasa tersingkir. Kita nggak bisa ubah isi surat wasiat, Mas. Tapi kita bisa tetap perlakukan ibu seperti biasa. Aku nggak akan berubah." Revan tersenyum tipis, mencium punggung tangan Bella dengan lembut. "Itu kenapa aku bersyukur banget kamu yang jadi istriku." Namun, sejak hari itu, suasana rumah perlahan berubah. Ibu Elza mulai menunjukkan sikap yang tak lagi sehangat dulu. Ia masih menyapa Bella saat pagi hari, tapi tidak lagi dengan senyum hangat seperti sebelumnya. Jika Bella menyiapkan makanan, ia hanya mencicipi sedikit lalu meletakkannya. Jika Bella mengajak bicara, ia menjawab singkat atau pura-pura sibuk dengan ponsel. Bella merasakannya, tapi tidak mengatakan apa-apa pada Revan. Ia tetap melayani mertuanya seperti biasa. Tetap membuatkan teh hangat, tetap menanyakan kabar setiap pagi, dan tetap mencuci semua baju dengan tangannya sendiri. Ia percaya, waktu akan meluluhkan rasa kecewa dan mengembalikan kehangatan yang dulu ada. Namun, perlahan sikap Elza kian berubah. Beberapa kali, Bella mendengar suara ibu mertuanya sedang menelepon seseorang di kamar, membicarakan soal warisan, rumah, dan saham. Suaranya terdengar kesal, bahkan menyebut nama Bella dengan nada tidak suka.
Perempuan itu bisa seenaknya karena warisan itu ditulis begitu. Seharusnya aku yang dapat, bukan dia. Bella tidak sengaja mendengarnya saat hendak mengetuk pintu dan mengantarkan minuman. Ia mundur pelan dan kembali ke dapur dengan hati yang berat. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia masih percaya bahwa kebaikan akan menang di akhir. Hingga pada suatu pagi, saat sarapan, Ibu Elza mulai menyinggung soal warisan secara terang-terangan. Kamu tahu, Bel, zaman dulu, warisan itu otomatis jatuh ke istri. Tapi entah kenapa almarhum suamiku memilih kamu dan Revan. Padahal kamu baru jadi bagian keluarga ini belum 2 tahun. Ucap Elza sambil mengaduk bubur. Bella terdiam. Ia bisa merasakan betapa pedasnya nada itu, meski disampaikan sambil tersenyum tipis. Saya juga kaget, Bu. Tapi saya percaya, Pak Gunawan pasti punya pertimbangannya sendiri. Saya nggak pernah berharap apapun selain keluarga ini tetap utuh. Jawab Bella hati-hati. Elok sekali kata-katamu, seandainya hati orang bisa sekaya kata-katanya. Kata-kata itu menghantam Bella seperti tamparan halus. Tapi ia menunduk dan mengangguk pelan. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat. Hari-hari selanjutnya, Bella memilih lebih banyak diam. Ia tetap melakukan tugas rumah seperti biasa, namun mulai menjaga jarak secara emosional dari Ibu Elza. Bukan karena benci, tapi karena ia merasa kehadirannya mulai menjadi duri dalam mata mertua. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Revan sendiri mulai menyadari perubahan ini, tapi ia sibuk mengurus perusahaan warisan ayahnya. Tanggung jawab baru membuatnya sering pulang malam. Bella tidak mengeluh. Ia justru khawatir, jika ia menceritakan semuanya pada Revan, suaminya akan berada dalam posisi sulit antara istri dan ibunya. Suatu malam, saat Bella sedang membaca di ruang tamu, Ibu Elza muncul dari tangga dan duduk di sofa sebelahnya. Suasana hening cukup lama, sampai akhirnya wanita itu membuka suara. Bella, kamu pasti merasa kamu sudah menang, ya? Bella terkejut. Ia menoleh pelan. Menang, Bu? Elza punya semuanya dulu. Rumah ini, suami, anak, hidup mewah. Sekarang semuanya pindah ke kamu. Bella menelan ludah, hatinya bergetar. Tapi ia tetap tenang. Saya tidak ingin merebut apapun, Bu. Saya hanya ingin menjadi bagian keluarga ini. Elok. Ya, tapi hati manusia siapa yang tahu? Harta itu bisa mengubah orang. Bella menggeleng pelan. Saya tidak berubah, Bu. Saya tetap Bella yang dulu. Yang masakin teh tiap pagi. Yang nganter ke klinik. Saya tidak pernah minta warisan itu. Ibu Elza hanya menatap kosong ke depan. Tak membalas sepatah kata pun. Tapi dari sorot matanya, Bella tahu pertarungan batin dalam rumah itu baru saja dimulai. Namun ia tetap tenang. Ia tidak akan terpancing. Ia memilih untuk tetap menjadi Bella yang sederhana dan sabar. Karena baginya, cinta dan keharmonisan lebih berharga dari uang sebanyak apapun. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, sebuah rencana diam-diam mulai disusun. Rencana yang kelak akan menguji seberapa kuat cinta dan kesetiaan dalam rumah itu, serta seberapa sabar seorang istri bisa bertahan kala dikhianati oleh keluarga yang selama ini ia cintai. Hari-hari di rumah besar itu mulai terasa berbeda bagi Bella. Sejak pembacaan surat wasiat almarhum Pak Gunawan, suasana yang dulu hangat kini perlahan berubah menjadi dingin dan kaku. Ibu Elza, yang dulu menyambut setiap pagi dengan senyuman dan candaan ringan, kini lebih banyak diam dan hanya bicara seperlunya. Ia masih menyapa Bella, tapi tanpa tatapan lembut seperti dulu. Bella bisa merasakannya. Sorot mata itu berbeda. Tidak lagi penuh kasih, melainkan curiga dan dingin. Di tengah suasana yang makin tak nyaman, Bella mulai merasakan perubahan pada tubuhnya.
Sudah seminggu lebih kepalanya sering terasa berat, pandangannya kadang berkunang-kunang, dan perutnya sering mual seperti orang masuk angin. Awalnya ia mengira hanya kelelahan. Tapi anehnya, rasa itu terus berulang, terutama setelah ia makan siang atau malam. Ia sempat berpikir apakah mungkin dirinya sedang hamil. Tapi setelah memeriksa dengan tes pack beberapa kali, hasilnya tetap negatif. Bella mulai curiga bahwa ini bukan sekadar kelelahan. Tubuhnya tidak seperti biasanya. Ia merasa cepat lemas meski tidak banyak beraktivitas. Bahkan saat menyapu halaman, ia tiba-tiba harus duduk karena dadanya berdebar terlalu kencang. Ia mencoba tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, menyembunyikan keluhan itu dari Revan agar suaminya tidak khawatir. Namun Revan mulai menyadari sesuatu. "Kamu kelihatan pucat, Bel. Aku bawa ke dokter aja ya." Bella tersenyum menenangkan. "Nggak usah, Mas. Mungkin kecapean aja. Lagi pula ibu juga butuh ditemani di rumah." Namun yang membuat Bella makin gelisah, bukan hanya perubahan fisik yang ia alami, tapi juga bagaimana perlahan Ibu Elza mulai mempengaruhi Revan secara halus. Dalam beberapa kesempatan, Bella mendengar Elza menyarankan Revan untuk lebih fokus pada urusan bisnis luar kota. "Revan, kamu harus lebih serius urus proyek di Bandung. Jangan terlalu sering di rumah, Mama masih bisa sama Bella," ucap Elza dengan nada yang tampaknya tulus, tapi ada tekanan tersembunyi di dalamnya. Awalnya Revan menolak, "Tapi aku khawatir ninggalin kalian di rumah, apalagi Bella belakangan sering gak enak badan." "Perempuan itu hanya kecapean, bukan sakit parah. Kamu pikir kalau terus di rumah kamu bisa kembangin perusahaan ayahmu? Warisan itu harus dikelola, bukan disimpan." Revan yang saat itu sedang kalut dengan beban pekerjaan akhirnya mulai luluh. Terlebih, ia merasa harus membuktikan diri sebagai pemimpin baru perusahaan keluarganya. Perlahan-lahan, Revan mulai menerima tawaran dinas luar kota yang dulu sering ia tolak. Proyek di Bandung, Surabaya, bahkan Medan mulai ia ambil. Dan setiap kali Revan pergi, Bella hanya bisa tersenyum saat mengantarnya, meski di dalam hatinya ada kegundahan yang tak terucap. Kini, rumah itu hanya berpenghuni 2 orang, Bella dan mertuanya. Setiap pagi tetap sama, Bella menyiapkan sarapan, menyiapkan teh hangat untuk Ibu Elza, dan membersihkan rumah. Tapi kehangatan yang dulu menyertai rutinitas itu telah hilang. Ibu Elza jarang berbicara dengannya, dan jikapun berbicara, hanya untuk hal-hal formal dan datar. Bahkan beberapa kali, makanan yang disiapkan Bella hanya disentuh sedikit, lalu ditinggal begitu saja. Suatu siang, setelah makan bersama, Bella merasa mual yang sangat kuat. Ia nyaris muntah di wastafel dapur. Tubuhnya lemas, dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia duduk di lantai, berusaha menarik napas pelan-pelan. Dari arah belakang, ia mendengar langkah kaki Ibu Elza masuk ke dapur. "Kamu kenapa?" tanya Elza dengan nada dingin, tanpa mendekat. "Saya cuma mual, Bu. Mungkin masuk angin," jawab Bella pelan. Elza hanya menatap sebentar, lalu berjalan pergi. Tidak ada tawaran bantuan, tidak ada empati. Bella menatap punggung wanita itu dengan mata sendu. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga dalam hubungan mereka. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ia merasakannya makin hari makin dalam. Beberapa malam, Bella terbangun dengan keringat dingin. Perutnya mulas, tenggorokannya kering, dan pandangannya kabur. Ia ke kamar mandi, lalu muntah. Tapi setelah muntah, tubuhnya kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Ia mencoba mengingat makanan apa yang ia makan hari itu. Anehnya, kejadian itu selalu terjadi setelah makan malam yang disiapkan langsung oleh Ibu Elza. Bella mulai menyadari bahwa sejak Revan sering dinas keluar kota, Ibu Elza mulai mengambil alih dapur. Ia tak lagi membiarkan Bella memasak.
Dengan alasan Bella sedang tidak fit, Ibu Elza mulai menyiapkan makanan sendiri. Kadang ia menyuruh Bella makan lebih dulu, sementara ia makan belakangan. Bella semula mengira itu bentuk perhatian. Tapi kini, semuanya terasa mencurigakan. Saat sendirian di kamar, Bella mulai membuat catatan kecil. Ia menuliskan jam terjadinya mual, apa yang ia makan, dan bagaimana gejala tubuhnya bereaksi. Ia tidak ingin buru-buru menyimpulkan, tapi ia tahu, tubuhnya sedang memberikan sinyal penting. Pada suatu sore yang dingin karena hujan deras mengguyur kota, Bella duduk di ruang tengah sambil membungkus dirinya dengan selimut tipis. Ibu Elza tiba-tiba muncul dari dapur, membawa segelas teh hangat dan menaruhnya di meja. "Minumlah teh jahe. Katanya bagus buat perut mual," katanya singkat. Bella menatap teh itu cukup lama. Biasanya ia akan langsung meminumnya dengan senang hati. Tapi kali ini, tangannya gemetar. Ia mengucapkan terima kasih, tapi tidak langsung menyentuhnya. Ibu Elza menatapnya tajam. "Kenapa?" "Takut diracuni." Bella terperanjat. "Bu, saya tidak pernah berpikir seperti itu." "Elza tidak sebodoh yang kamu kira. Kamu pikir kamu bisa bertahan di rumah ini hanya karena kamu istri Revan? Jangan terlalu percaya diri, Bella." Setelah berkata demikian, Ibu Elza berjalan pelan meninggalkan ruangan, meninggalkan Bella yang duduk terpaku dengan dada berdebar keras. Untuk pertama kalinya, Elza tidak lagi menyamarkan ketidaksukaannya. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dada. Malam itu, Bella tidak bisa tidur. Ia merenung lama. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Revan kini sibuk dan jarang di rumah. Sahabat-sahabatnya semua tinggal jauh, dan ia tidak punya keluarga dekat karena kedua orang tuanya telah meninggal sejak lama. Ia benar-benar sendirian dalam rumah besar itu. Esok harinya, Bella memutuskan untuk menyimpan sebagian makanan yang disiapkan Elza dalam wadah kecil. Ia menaruhnya di kulkas, berharap bisa membawanya ke laboratorium jika gejalanya makin parah. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi tubuhnya sudah bicara, dan ia harus mulai mendengarkan. Bella masih mencoba bersikap seperti biasa di depan Revan. Saat suaminya menelepon dari luar kota, ia tetap bicara dengan suara lembut, tak mengeluh. Tapi Revan mulai merasa ada yang berbeda. "Kamu makin kurus, Bel. Kamu pasti nggak makan teratur ya?" kata Revan lewat panggilan video. Bella hanya tertawa kecil. "Mungkin efek kecapean aja. Di rumah juga nggak banyak kegiatan. Aku minta maaf ya, belum bisa sering pulang. Proyek ini penting banget buat masa depan kita." "Aku ngerti, Mas. Aku doain dari sini." Namun di balik senyum itu, Bella mulai merasa takut. Bukan takut kehilangan Revan, tapi takut kehilangan dirinya sendiri. Ia takut kalau sesuatu benar-benar sedang dimasukkan ke tubuhnya perlahan-lahan. Ia takut kalau rumah yang dulu penuh cinta ini sedang berubah menjadi tempat paling berbahaya baginya. Dan satu hal yang paling ia takutkan adalah jika orang yang mencoba menyakitinya adalah wanita yang dulu ia anggap sebagai ibu keduanya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang makin menegangkan bagi Bella. Di rumah besar yang dulu terasa hangat itu, kini ia menjalani rutinitas dengan kewaspadaan diam-diam. Sejak Revan lebih sering dinas keluar kota dan Ibu Elza mengambil alih urusan dapur, tubuh Bella makin terasa tak menentu. Setiap kali makanan disiapkan oleh mertuanya, ia seperti menanti sesuatu terjadi dalam tubuhnya. Entah rasa mual, pusing, atau bahkan sesak napas. Dan anehnya, gejala-gejala itu muncul seperti sesuai jadwal, tepat beberapa saat setelah makan. "Aku hanya ingin kamu sehat," kata Ibu Elza suatu malam, sambil menyodorkan sepiring sup ayam hangat ke hadapan Bella. "Kamu terlihat pucat dan lemah akhir-akhir ini. Makanya Mama masak sendiri, biar kamu cepat pulih." Bella menatap sup itu sejenak. Wangi daun seledri dan bawang putihnya menyebar lembut. Tapi entah kenapa,
Perutnya justru terasa mual sebelum sendok pertama menyentuh bibirnya. Ia menelan ludah, memaksa dirinya tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya jadi merepotkan." "Bukan merepotkan. Kamu itu tanggung jawab Mama sekarang. Revan sedang sibuk bekerja. Setidaknya Mama masih bisa urus kamu," ujar Elza sambil menepuk tangan Bella. Tapi tangan itu terasa dingin. Tatapan mata itu terlalu tajam untuk sebuah kepedulian. Bella tahu ada yang tidak beres, namun ia belum berani bersuara. Ia masih berharap dirinya hanya terlalu curiga. Malam itu, Bella makan hanya beberapa sendok sup. Rasanya sedikit berbeda. Ada pahit samar yang tidak biasa. Tapi Bella tak berani bertanya. Ia kembali ke kamar dengan kepala berat dan dada yang mulai berdebar aneh. Beberapa jam setelahnya, saat ia bersiap tidur, tubuhnya mulai terasa dingin. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba matanya berkunang, dan napasnya memburu. Ia meraih sisi ranjang, mencoba bangkit, namun tubuhnya oleng. Dalam hitungan detik, Bella jatuh ke lantai. Dadanya terasa seperti ditekan oleh beban besar. Ia menggeliat, lalu tubuhnya mulai kejang ringan. Ia sempat menggigit bibir sendiri, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Pandangannya mulai kabur. "Mas, Revan," desisnya lemah. Sebelum semuanya menjadi gelap, Bella terbangun di ranjang rumah sakit. Lampu putih menyilaukan matanya. Ia sempat bingung, mencoba mengingat apa yang terjadi. Detik berikutnya, seorang perawat datang mengecek alat-alat di sampingnya. Di balik tirai, suara langkah kaki mendekat. Dokter muda berbaju putih muncul sambil membawa clipboard. "Selamat pagi, Bu Bella." Ibu sempat kehilangan kesadaran semalam. Untungnya tidak terlalu lama. Suami ibu langsung membawa ke sini begitu diberitahu oleh asisten rumah. Bella menoleh pelan. "Revan belum datang. Tapi tadi sempat menelepon dari luar kota. Kami sudah jelaskan kondisi ibu. Sekarang kami masih observasi, tapi ada hal yang perlu kami sampaikan." Bella menatap dokter itu, berusaha fokus. Hasil pemeriksaan darah ibu menunjukkan ada jejak senyawa kimia tertentu, sejenis bahan sintetis dalam dosis rendah namun cukup berbahaya jika dikonsumsi secara berkala. Bukan racun mematikan, tapi bisa menyebabkan kejang, pusing, bahkan kerusakan lambung jika terus masuk ke tubuh. "Bahan kimia?" tanya Bella pelan. "Ya. Dan itu bukan berasal dari makanan biasa. Kami menduga ibu mengalami keracunan makanan yang mengandung zat buatan. Apakah ibu akhir-akhir ini merasa mual setelah makan?" Bella mengangguk pelan. "Setiap hari. Hampir selalu setelah makan malam." Dokter mencatat sesuatu. "Kami bisa bantu kirimkan sampel darah dan hasil tes ke laboratorium lebih lengkap. Tapi Bu Bella harus lebih waspada. Tolong, ingat-ingat baik-baik, siapa yang biasa menyiapkan makanan untuk ibu." Bella terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu jawabannya, tapi tak sanggup mengucapkannya. Ia hanya memejamkan mata, merasakan dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ibu Elza. Wanita yang dulu ia panggil Mama, kini menjadi sosok yang ia ragukan dalam diam. Setelah diperbolehkan pulang 2 hari kemudian, Bella masih belum menceritakan apapun pada Revan. Suaminya tampak sibuk dan hanya bisa pulang sehari untuk menengok, lalu kembali terbang keluar kota. Bella memilih diam. Ia tahu jika ia bicara tanpa bukti kuat, Revan bisa saja salah paham. Dan Ibu Elza terlalu pandai menyembunyikan niatnya di balik senyuman ramah. Namun sejak itu, Bella mulai berhati-hati. Ia tak lagi langsung menyantap makanan yang disiapkan Ibu Elza. Kadang ia pura-pura kenyang, atau menyimpannya diam-diam di lemari es untuk diperiksa nanti. Setiap kali makanan diberikan, ia mencium aromanya dengan saksama, mencatat rasa asing sekecil apapun, dan mencatat gejala tubuhnya setelahnya.
Hubungannya dengan Ibu Elza semakin kaku. Sang mertua tampak tetap seperti biasa di depan Revan. Namun begitu hanya berdua, tatapannya seolah berkata, "Aku tahu kamu sudah mulai mencium sesuatu." Suatu malam, saat Revan menelepon dari Surabaya, Bella duduk di ruang tengah dengan wajah yang ia buat senormal mungkin. "Mas, aku baik-baik aja kok. Nggak usah khawatir," kata Bella, mencoba terdengar riang. "Aku nyesel banget nggak bisa sering nemenin kamu, Bel," jawab Revan. "Tapi kamu harus janji, kalau ngerasa nggak enak badan, langsung bilang ya." Bella tersenyum, meski hatinya bergetar. "Iya, Mas. Aku janji." Setelah menutup telepon, Bella duduk termenung. Ia memandang ruang tamu yang dulu selalu hangat kini terasa asing. Ia tahu, saat ini dirinya seperti berada dalam medan perang yang senyap, tanpa letusan, tanpa jerit, tapi mematikan. Ia tidak tahu seberapa jauh Ibu Elza akan melangkah, tapi ia tahu satu hal. Jika ia terus diam, maka pelan-pelan tubuhnya bisa benar-benar rusak. Esok harinya, Bella membawa satu wadah kecil berisi sisa makanan ke sebuah laboratorium swasta. Ia menyamar dengan mengenakan masker dan topi. Ia tak ingin ada yang tahu. Ia minta dilakukan uji kandungan bahan kimia secara menyeluruh dan menjelaskan bahwa ini penting untuk kesehatan. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Positif mengandung senyawa kimia sintetis yang biasanya dipakai dalam pestisida dalam dosis kecil. Cukup untuk membuat tubuh lemas, sakit kepala, dan mengganggu sistem saraf jika dikonsumsi rutin. Bella menggenggam hasil lab itu erat-erat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran antara luka, kecewa, dan kemarahan. Ia masih tak percaya bahwa wanita yang ia rawat saat sakit, yang ia buatkan teh dan suapi bubur setiap pagi, ternyata berani mencelakainya. Namun Bella belum akan bergerak. Ia tahu, perang belum selesai. Ia butuh lebih dari sekadar hasil laboratorium. Ia butuh bukti kuat, saksi, dan rencana matang. Di dalam diamnya, Bella mulai menyusun strategi. Ia akan memainkan peran sebagai menantu baik yang tak tahu apa-apa. Ia akan makan jika disuruh, tertawa jika diajak bicara, dan menyimpan bukti demi bukti secara perlahan. Karena Bella tahu, jika seseorang bisa bermain racun dalam makanan, maka ia pun bisa menyuguhkan balasan yang tak kalah manis namun mematikan. Malam itu sunyi. Lampu-lampu rumah sudah mulai diredupkan, dan Ibu Elza telah masuk ke kamarnya setelah makan malam seperti biasa. Di luar, hujan turun gerimis, memantulkan bayangan lampu taman yang temaram. Namun di dalam hati Bella, badai justru sedang berkecamuk. Ia duduk di tepi ranjang kamar, menatap ke arah jam dinding. Pukul 23.48. Sudah hampir tengah malam, dan inilah waktu yang paling ia tunggu. Perlahan, Bella bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengenakan sweater abu-abu tipis dan melilitkan syal di lehernya. Bukan karena dingin, tapi sebagai bentuk penenang untuk dirinya sendiri. Kakinya melangkah pelan keluar kamar, berhati-hati agar tak membangunkan siapapun. Suara detak jam terasa seperti palu di dadanya. Ia menuju ke dapur dengan langkah ringan tapi penuh tekad. Bella tahu, malam ini ia harus menemukan sesuatu, apapun itu. Setelah segala gejala aneh yang ia alami dan hasil tes laboratorium dari sisa makanan beberapa hari lalu yang menunjukkan adanya zat berbahaya, ia tidak bisa lagi membiarkan segalanya berjalan seperti biasa. Ada sesuatu yang harus ia buktikan sendiri. Lampu dapur dinyalakan dengan redup. Udara di ruangan itu dingin dan terasa lengang. Semua peralatan tampak rapi seperti biasa. Bella mendekati rak bumbu, membuka satu persatu wadah sambil menahan napas. Ia memeriksa botol garam, lada, bahkan bumbu masak dalam kemasan. Tidak ada yang aneh. Lalu ia membuka laci kecil di bawah kompor. Di sana, terselip sebuah kotak plastik kecil berwarna krem yang biasanya digunakan untuk menyimpan sendok kayu dan sarung tangan oven.
Namun di balik lapisan-lapisan kain lap, tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda. Sebuah botol kecil kaca berwarna bening dengan cairan kekuningan pucat di dalamnya. Tutupnya terbuat dari logam berwarna emas kusam. Bella menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mengangkat botol itu pelan-pelan dan menatanya di bawah cahaya lampu gantung dapur. Tidak ada label. Tidak ada keterangan. Hanya botol kecil biasa, yang jika tidak diperhatikan dengan teliti, mungkin akan terlihat seperti botol minyak aromaterapi. Namun nalurinya mengatakan lain. Bella mencari plastik klip kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan bumbu masak, lalu menuangkan sedikit cairan ke dalamnya dengan sangat hati-hati. Setelah itu, ia menyimpan botol kembali ke tempat semula, menyusun kain seperti tadi agar tidak terlihat berubah. Ia menutup kembali laci, mematikan lampu dapur, dan kembali ke kamarnya dengan napas yang berat. Keesokan harinya, Bella pergi keluar rumah dengan alasan membeli perlengkapan dapur dan keperluan rumah tangga. Ia mengenakan masker dan topi, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Namun tujuannya bukan pasar, melainkan laboratorium swasta yang berbeda dari yang ia datangi sebelumnya. Lebih tertutup dan tidak mencantumkan nama pasien dalam laporan, atas permintaan khusus. Petugas laboratorium tampak kebingungan ketika Bella memberikan plastik klip berisi cairan tersebut. Tapi setelah mendengar penjelasan Bella bahwa ini untuk pengecekan kandungan kimia karena dugaan pencemaran makanan, mereka menerimanya dengan prosedur resmi. Kami butuh waktu 2 atau 3 hari, Bu. Nanti hasilnya kami kirim lewat email atau bisa diambil langsung, ujar petugas laboratorium. Bella mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia berharap hasilnya tidak menunjukkan hal berbahaya, tapi nalurinya sudah lebih dulu berbisik. Ini bukan sekadar cairan biasa. Selama menunggu hasil, Bella tetap berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap menyapa Ibu Elza, tetap membantu pekerjaan rumah, dan tetap berpura-pura makan makanan yang disiapkan oleh mertuanya. Tapi kali ini, ia tak menyentuh 1 sendok pun makanan itu. Ia akan pura-pura mual, pura-pura kenyang, dan kadang diam-diam membuang makanan ke dalam kantong plastik yang sudah ia siapkan untuk disimpan sebagai bukti tambahan. Suatu malam, Ibu Elza menatapnya tajam saat Bella hanya menyentuh sepotong kecil lauk di piring. "Kamu sekarang mulai pilih-pilih makanan, Bella." Bella tersenyum lemah. "Maaf, Bu. Sejak dari rumah sakit kemarin, perut saya sering gak bersahabat. Saya minum air putih saja ya." Ibu Elza diam sejenak. "Atau kamu sebenarnya takut makan masakan Mama?" Bella menoleh perlahan. Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. "Kenapa saya harus takut, Bu? Mama selalu masak enak." Mama cuma tanya. "Karena kamu sekarang seperti menyimpan banyak rahasia," gumam Elza sambil menyesap teh panasnya. Bella tidak menjawab. Ia tahu, percakapan itu tidak akan membawa kemana-mana. Ia hanya harus bersabar. Sedikit lagi. 2 hari kemudian, email dari laboratorium masuk ke kotak masuk Bella. Tangannya gemetar saat membuka file hasil pengujian cairan misterius yang ia temukan di dapur. Di halaman kedua, matanya langsung tertumbuk pada satu kata yang membuat darahnya berdesir dingin. Positif mengandung senyawa arsenik, As, dalam kadar mikrogram, namun dapat mematikan jika dikonsumsi rutin dalam waktu panjang. Bella menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Tangannya menutupi mulut, menahan isak yang hampir pecah. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena kaget, tapi karena luka. Luka dari kenyataan bahwa orang yang selama ini ia layani dengan sepenuh hati benar-benar berusaha membunuhnya perlahan. Ia tak lagi bisa menyangkal. Semua kecurigaan kini terbukti nyata. Zat itu, arsenik, racun yang tidak berbau dan tidak berasa, telah berada di tubuhnya, dikonsumsi sedikit demi sedikit, menciptakan gejala-gejala yang selama ini ia anggap hanya kelelahan biasa.
Namun air mata itu tidak bertahan lama. Bella segera bangkit dan menghapus pipinya. Ia sadar, ia tidak bisa terus larut dalam kepedihan. Ia harus bergerak. Ia harus mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar daripada hanya bertahan hidup. Ini bukan lagi tentang mempertahankan diri, tapi membalas dengan cerdas. Membalas tanpa harus kotor seperti Elsa. Ia mencetak hasil laboratorium, menyimpannya di dalam amplop bersama hasil tes makanan sebelumnya. Semuanya ia kumpulkan dalam map yang disegel rapi dan disimpan dalam berangkas kecil di kamar. Ia juga mulai merekam aktivitas dapur dengan kamera kecil yang ia pasang di sudut rak piring, disamarkan dalam kotak bumbu kosong. Setiap hari, ia akan cek hasil rekamannya, memastikan semua aktivitas Ibu Elsa tercatat. Namun di balik semua itu, Bella tetap menampilkan wajah ramah seperti biasa. Bahkan saat menyajikan teh untuk mertuanya keesokan paginya, ia melakukannya sambil tersenyum dan berkata, "Bu, saya buatkan teh kesukaan Mama. Saya pakai jahe merah dan madu seperti biasa." Ibu Elsa hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tapi Bella tahu, kali ini ia yang memegang kendali. Dalam diam, Bella berjanji. Jika racun yang diberi Elsa adalah untuk melemahkan tubuhnya sedikit demi sedikit, maka balasannya akan jauh lebih menyakitkan. Balasan yang membuat Elsa merintih bukan karena sakit fisik, tapi karena kehilangan segalanya, perlahan dan menyakitkan. Hari itu cuaca mendung. Langit seperti menahan hujan, tapi tak kunjung menurunkannya. Di dalam rumah besar itu, Bella tampak terbaring lemas di sofa ruang tengah, dibalut selimut tipis dengan wajah pucat dan tubuh yang seolah tak berdaya. Tangannya menggenggam gelas air hangat, namun tidak sekalipun air itu ia teguk. Tatapannya kosong, pandangannya menembus jendela yang buram oleh embun. Satu persatu helaan napasnya terdengar berat dan lamban. Namun, semua itu hanyalah akting. Sejak ia mengetahui bahwa Ibu Elsa benar-benar mencoba meracuninya secara perlahan, Bella menyusun rencana diam-diam. Ia tahu, untuk bisa membalas tanpa dicurigai, ia harus memainkan peran sebaik mungkin. Dan itu berarti menjadi wanita lemah yang tak tahu apa-apa, yang sedang perlahan-lahan hancur oleh sakit misterius yang belum bisa dijelaskan oleh medis. Di depan Elsa, ia ingin terlihat seperti wanita yang sekarat dan tak punya daya. Dan aktingnya berhasil. Setiap pagi, Elsa akan berdiri di ambang pintu kamar dan bertanya dengan nada datar, "Masih lemas, Bella?" Atau kadang hanya berkata, "Kalau butuh apa-apa, panggil saja." Tapi di balik wajah dinginnya, senyum puas terlihat samar di sudut bibir Elsa. Ia mulai merasa kemenangannya semakin dekat. Wanita yang selama ini dianggap merebut segalanya dari dirinya itu kini terlihat menyedihkan dan tak berdaya. Elsa bahkan mulai berhenti berpura-pura peduli. Ia menyajikan makanan hanya seadanya, kadang tanpa memanggil Bella untuk makan. Namun Bella tetap pura-pura bangkit sendiri, pura-pura memaksa diri untuk menyantapnya walau hanya 2 atau 3 sendok. Padahal sesungguhnya, ia menyembunyikan sebagian besar makanan itu ke dalam wadah khusus yang sudah ia siapkan diam-diam. Hari-harinya diisi dengan 2 hal, berakting sakit dan mengumpulkan bukti. Ia memasang kamera mini di 3 tempat: dapur, laci penyimpanan bahan makanan, dan ruang makan. Kamera itu ia beli secara online dengan akun baru yang ia buat menggunakan identitas temannya. Bentuknya kecil seperti pengharum ruangan dan sangat sulit dikenali. Rekamannya ia simpan di laptop pribadi yang hanya ia buka saat Elsa sudah tertidur. Suatu malam, ia menonton salah satu rekaman yang merekam saat Elsa mencampurkan sesuatu ke dalam botol bumbu masak. Dari cara wanita itu menoleh ke kanan dan kiri, lalu dengan sangat hati-hati membuka botol kecil dari laci tersembunyi, Bella yakin, inilah momen kuncinya. Namun Bella belum puas hanya dengan rekaman. Ia butuh saksi. Maka beberapa hari kemudian, ia diam-diam menghubungi Ratih, mantan Art, asisten rumah tangga, yang dulu pernah bekerja di rumah itu,
namun keluar tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Mereka bertemu di sebuah warung kecil dekat perumahan lama tempat Ratih tinggal sekarang. Bella datang dengan kerudung hitam dan masker, hanya ingin dikenali oleh Ratih. "Mbak Bella? Astaga, saya kira Mbak sudah pergi dari rumah besar itu," ucap Ratih begitu mengenalinya. Bella tersenyum lemah. "Aku masih di sana, Ratih. Tapi aku kesini bukan untuk nostalgia. Aku mau tanya satu hal penting." Ratih terlihat gugup. "Kalau soal ibu, saya nggak mau ikut campur lagi, Mbak. Dulu aja saya. Aku nggak akan paksa kamu. Tapi tolong jawab jujur. Pernah nggak kamu lihat Ibu Elza memasukkan sesuatu ke makanan yang aku makan?" Ratih terdiam cukup lama. Pandangannya mengarah keluar warung, ke jalan yang sepi. "Pernah," ucapnya lirih. "Saya nggak tahu pasti itu apa. Tapi beberapa kali saya lihat ibu membuka botol kecil dari laci bawah dapur. Isinya cairan. Warnanya kayak kuning pucat. Habis itu beliau masukkan dikit-dikit ke dalam makanan yang khusus buat Mbak." "Kenapa kamu nggak bilang?" tanya Bella dengan suara nyaris tercekat. "Saya takut, Mbak. Waktu itu saya pernah tanya, dan ibu langsung marah besar. Bahkan 2 hari kemudian, saya disuruh pulang kampung dan gak boleh balik lagi ke rumah itu." Bella menarik napas panjang. "Ratih, aku gak akan minta kamu ikut campur terlalu jauh. Tapi aku minta satu hal. Bersediakah kamu jadi saksi, kalau nanti semua ini terbuka?" Ratih menatap Bella. Mata gadis itu mulai basah. "Saya bersedia, Mbak. Demi kebaikan Mbak juga. Saya tahu Mbak orang baik. Mbak nggak pantas diperlakukan seperti itu." Bella mengangguk, lalu menggenggam tangan Ratih erat-erat. "Terima kasih, Ratih. Suatu hari nanti, kebenaran akan bicara dengan caranya sendiri." Sementara itu, Revan akhirnya pulang setelah hampir 2 minggu di luar kota. Begitu sampai di rumah, ia langsung menuju kamar dan menemukan Bella masih terbaring lemah di ranjang. Wajah istrinya terlihat sangat pucat, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. "Bel, sayang, kamu kenapa jadi begini?" Revan memeluknya dengan cemas. "Aku udah bilang, kalau nggak enak badan, langsung kabarin aku." Bella tersenyum kecil. "Seperti biasa. Nggak enak ganggu kamu yang lagi sibuk. Aku cuma masuk angin, Mas. Nggak serius kok." "Ini bukan masuk angin, Bel. Aku lihat sendiri kamu pucat, kurus, dan lemas banget. Kita ke dokter sekarang, yuk." Namun Bella menolak dengan lembut. "Aku baru dari dokter minggu lalu. Katanya butuh istirahat aja. Mungkin karena kecapean." Revan masih ingin membantah, namun Bella memegang tangan suaminya dan menatapnya dalam-dalam. "Tolong, Mas. Aku cuma mau istirahat dan ditemani kamu malam ini." Revan akhirnya mengangguk, meski masih dengan raut wajah khawatir. Ia duduk di tepi ranjang sambil terus mengelus rambut Bella. Dari luar pintu, Ibu Elza mengintip diam-diam. Matanya menyipit, dan bibirnya menyunggingkan senyum licik yang hanya sekilas terlihat. Ia merasa kemenangannya hampir sempurna. Jika Bella terus melemah, tak lama lagi Revan mungkin akan kehilangan kesabaran dan membawa istrinya ke rumah sakit jiwa, atau bahkan menceraikannya. Dan ketika itu terjadi, warisan akan hangus, dan semuanya kembali ke tangannya sebagai ibu satu-satunya Revan. Namun Elza salah besar. Bella bukan wanita lemah yang mudah ditaklukkan oleh racun dan permainan kotor. Di balik wajah pucat itu, ia menyimpan bukti demi bukti yang siap meledak kapan saja. Kamera, hasil lab, rekaman suara, bahkan saksi hidup, semuanya sudah di tangan. Dan ia hanya menunggu satu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Beberapa hari kemudian, Bella mulai bertingkah lebih lemah dari biasanya. Ia sengaja membuat dirinya tampak linglung, bicara pelan, dan bahkan pura-pura jatuh saat membawa segelas air ke ruang tamu.
Elza sempat menahan tawa saat melihat kejadian itu. Kamu ini, Bella, baru jalan sedikit aja udah jatuh. Kasihan sekali, ucap Elza dengan nada menyindir. Namun di belakang Elza, Bella sempat melirik kamera kecil yang ia letakkan di sudut meja. Semuanya terekam. Pada hari yang sama, saat Elza pergi keluar rumah untuk ke salon langganannya, Bella mengundang seorang pengacara pribadi yang dulu pernah bekerja untuk ayah mertuanya, Pak Gunawan. Lelaki itu bernama Pak Suryo, dan ia datang dengan wajah bingung ketika Bella mengajaknya bicara di ruang tamu yang sepi. Ada apa, Bu Bella? Saya kira ini hanya soal surat warisan yang perlu direvisi. Tidak, Pak. Ini lebih dari sekadar dokumen. Ini soal hidup saya. Bella lalu menyerahkan semua bukti yang telah ia kumpulkan, hasil laboratorium, rekaman video, serta daftar kronologi kejadian yang ia catat selama beberapa minggu terakhir. Pak Suryo membaca dan menonton semuanya dengan wajah yang semakin serius dari menit ke menit. Bu, ini bisa jadi kasus percobaan pembunuhan. Saya tidak menyangka. Saya minta bantuan Bapak untuk menyiapkan langkah hukum yang tepat. Tapi belum sekarang. Saya ingin mengungkap semuanya di depan Revan. Dan kalau bisa, di depan keluarga besar. Biar semua tahu siapa sebenarnya Ibu Elza. Pak Suryo mengangguk pelan. Saya paham. Saya akan bantu Bu Bella. Tapi Anda harus hati-hati. Orang seperti Ibu Elza tidak akan diam begitu saja. Bella tersenyum. Senyum yang dingin tapi tegas. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga bukan wanita yang akan diam saat diinjak. Dan di malam itu, ketika Bella kembali berpura-pura lemah di depan Revan, dalam hatinya ia sudah menetapkan satu hal, waktunya akan datang. Waktu di mana topeng akan jatuh, dan semua yang menyakitinya akan merasakan apa yang mereka tanam selama ini. Matahari sore itu bersinar lembut, menyinari rumah besar yang tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil keluarga besar sudah mulai berdatangan ke halaman depan. Hari itu, Ibu Elza mengadakan jamuan makan malam keluarga. Alasan resminya adalah mengenang hari lahir mendiang Pak Gunawan, tapi Bella tahu, semua itu hanya kedok. Elza ingin pamer. Ingin menunjukkan kepada seluruh keluarga besarnya bahwa ia masih berkuasa, masih bisa memegang kendali di rumah besar warisan suaminya. Bahkan mungkin, dalam benaknya, jamuan malam itu juga akan menjadi momen untuk menunjukkan betapa mengerikannya kondisi Bella yang lemah, dan menanamkan simpati pada Revan agar perlahan menjauh dari sang istri. Namun sore itu, Bella punya rencana lain. Ia berdiri di dapur dengan celemek abu-abu. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang. Tangan-tangannya sibuk menyiapkan makanan untuk meja besar malam nanti. Tapi tak seperti biasanya. Hari ini Bella sendiri yang memasak. Ia meminta izin pada Elza pagi tadi dengan nada lembut seperti biasanya. Sekali-sekali biarkan saya memasak untuk keluarga besar, Bu. Biar Mama bisa duduk santai dan jadi ratu malam ini, ucap Bella sambil tersenyum tulus. Elza sempat curiga, tapi melihat wajah pucat dan tubuh ringkih Bella yang terlihat semakin melemah, ia justru merasa puas. Ia mengangguk ringan, tak sadar bahwa ia sedang memberi izin pada lubang kubur yang ia gali sendiri. Di balik senyum lembutnya, Bella menyiapkan sesuatu yang berbeda dari masakan biasanya. Ia memang membuat makanan spesial, sup ayam ginseng, tumisan sayur sehat, dan puding herbal. Namun dalam 2 porsi makanan khusus untuk Elza, 1 piring utama dan 1 cangkir minuman herbal panas, Bella menambahkan bahan tertentu. Obat pencahar kuat berbahan alami dalam dosis tinggi, dicampur dengan ekstrak herbal pahit yang bisa membuat pencernaan bekerja sangat keras. Tidak mematikan. Tidak melukai, tapi cukup untuk membuat siapapun menggeliat dalam penderitaan hebat, muntah-muntah, dan kejang otot ringan dalam waktu singkat. Terutama jika orang itu punya penyakit lambung kronis, seperti yang sering dikeluhkan Elza sendiri.
malam pun tiba. Meja makan besar telah tersusun indah. Lilin-lilin panjang menyala di antara rangkaian bunga dan piring-piring porselen. Anggota keluarga besar satu persatu mulai duduk. Di ujung meja, duduk Elsa dengan kebanggaan penuh. Revan duduk di samping ibunya. Lalu di sisi kanan Revan ada Bella yang tampak tenang dan tersenyum lembut. Suasana tampak akrab. Tawa terdengar. Obrolan mengalir. Revan tak henti memperhatikan istrinya yang tampak lebih sehat malam itu. Bella memang sengaja tampil cantik dan sedikit lebih segar dari biasanya, untuk memberi kesan bahwa ia sedang pulih berkat perawatan ibu Elsa. Elsa sendiri hanya meliriknya sesekali, seolah tak percaya bahwa wanita yang ia racuni perlahan kini kembali bersinar. "Wah, makanannya enak banget," kata salah satu sepupu Revan sambil menyantap sup. "Ini kamu yang masak, Bella?" tanya adik ipar Revan. Bella tersenyum lembut. "Iya, aku sendiri yang masak hari ini. Sup khusus untuk Mama juga aku tambahkan ginseng dan herbal biar lambungnya makin sehat." Elsa tersenyum tipis, menyendok sup ke mulutnya. Pahit. Sangat pahit. Tapi ia menahannya, karena ia tak mau terlihat lemah di depan keluarga besar. "Agak pahit ya, Bel," gumam Elsa pelan. "Itu herbalnya, Bu. Tapi bagus untuk detoks tubuh dan pencernaan," jawab Bella ringan. Selang 15 menit, acara makan malam berlanjut. Para anggota keluarga mulai mengambil makanan utama, disusul dengan minuman herbal hangat yang Bella siapkan dalam teko keramik putih. Semua minum, tapi hanya Elsa yang mendapat versi khusus, dengan tambahan ramuan pahit pencahar dan pemicu lambung bereaksi cepat. Bella mengamati ibu Elsa diam-diam. Dan tepat 20 menit setelah suapan terakhir, momen yang ditunggu pun tiba. Elsa tiba-tiba menggenggam perutnya dengan wajah menegang. Napasnya memburu. Ia mencoba tetap tersenyum, tapi wajahnya mulai pucat. "Ada apa, Ma?" tanya Revan khawatir. Elsa tak sempat menjawab. Tangan kirinya meraih gelas, tapi jatuh ke lantai. Seluruh kepala meja hening. Lalu Elsa berdiri, lalu terhuyung. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lalu, ughuk. Ia memuntahkan isi perutnya di karpet mahal ruang makan. Beberapa orang panik. Anak-anak kecil menjerit dan berlari menjauh. Para sepupu berdiri dari kursi. Revan kaget setengah mati dan langsung memeluk ibunya yang tubuhnya mulai menggigil hebat. Tak lama kemudian, Elsa kembali memuntahkan cairan dari mulutnya, lalu terduduk di lantai sambil mengerang seperti orang sekarat. Perutku, panas-panas," jeritnya sambil menggeliat. Wajahnya basah oleh muntahan dan keringat dingin. "Panggil ambulans," teriak salah satu anggota keluarga. Revan panik dan langsung mengeluarkan ponselnya. Namun sebelum semua orang benar-benar histeris, Bella berdiri perlahan dari kursinya. Dengan langkah tenang dan mata penuh api, ia menekan tombol di remote kecil di sakunya. Seketika, layar TV besar ruang makan menyala. Terdengar suara rekaman audio yang jernih. Sudah saatnya Bella pergi dari rumah ini. Dia bukan untuk Revan. Tapi, Ma, dia baik, dia istri saya. Kamu dengar baik-baik, Revan. Dia hanya numpang hidup di sini. Setelah dia mati pelan-pelan, kamu akan menikah dengan pilihan Mama. Semua orang membisu. Tatapan mereka berpindah dari layar ke wajah Bella, lalu ke tubuh Elsa yang kini merintih di lantai. Beberapa anggota keluarga mulai bergumam. Salah satu tante Revan berbisik ke suaminya. "Itu suara Elsa, dia yang bicara begitu." Revan terpaku. Tangannya yang tadi memegang ponsel kini gemetar. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang sama sekali baru. Terkejut, marah, dan kecewa. "Ma, itu benar suara Mama." Elsa membuka mata sambil mengerang. Tubuhnya sudah basah oleh muntahan dan keringat. Tapi ia tak bisa menjawab.
Lidahnya terasa kaku, dan mulutnya hanya bisa bergumam tak jelas. Bella menatapnya dari atas, tanpa senyum. Selama ini saya diam, Bu. Saya pura-pura sakit. Saya pura-pura tidak tahu, pura-pura lemah. Tapi cukup. Hari ini, semua yang Ibu sembunyikan akan dibuka di hadapan keluarga besar. Ucap Bella tenang, tapi tajam. Selama berbulan-bulan saya menerima makanan dari tangan Ibu, tapi ternyata bukan cinta yang Ibu suapkan. Racun. Perlahan-lahan, Ibu ingin saya hancur, agar warisan Revan kembali ke tangan Ibu sepenuhnya. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel. Ada yang berbisik, ada yang tampak marah. Ini, gila. Elza meracuni menantunya sendiri. Terdengar suara dari salah satu paman Revan. Revan berdiri dengan wajah marah dan kacau. Ia menghampiri ibunya yang masih menggeliat di lantai dan berteriak. Kenapa, Ma? Kenapa kau mau bunuh istriku? Elza menggeliat, mencoba bicara, namun hanya bisa menangis sambil memegangi perutnya. Bella tak menunduk. Ia berdiri tegak, menatap wanita yang dulu ia sebut, Mama, itu dengan tatapan tajam. Saya tidak memberimu racun, Bu. Saya hanya menyajikan makanan sehat yang sama seperti yang dulu Ibu sajikan ke saya. Tapi bedanya, saya tambahkan sesuatu untuk membuka isi perut Ibu dan isi hati Ibu. Malam itu, ambulans datang dan membawa Elza ke rumah sakit. Namun seluruh keluarga besar sudah menyaksikan semuanya. Tidak ada yang bisa Elza bantah. Rekaman sudah terdengar. Suara tubuhnya menggeliat di hadapan semua orang menjadi saksi betapa Tuhan tidak pernah tidur. Beberapa hari kemudian, Bella menyerahkan semua bukti ke pengacara dan kepolisian. Rekaman kamera dapur, hasil laboratorium makanan, serta pernyataan saksi dari mantan Art bernama Ratih. Laporan resmi pun dibuat. Revan hancur, namun tidak pada Bella. Ia justru memeluk istrinya erat-erat dan menangis, meminta maaf karena telah meninggalkannya sendirian menghadapi ibunya. Aku gagal jadi pelindungmu, Bel. Bella hanya menjawab dengan tenang. Tidak, Mas. Aku hanya belajar melindungi diriku sendiri. Karena kalau aku diam, aku benar-benar akan mati. Dan dari hari itu, peran berbalik. Wanita yang ingin membunuh perlahan justru disaksikan semua orang merintih karena balasan setimpal. Dan sang menantu yang selama ini dianggap lemah justru berdiri paling kuat. Suasana ruang makan malam itu berubah drastis. Setelah rekaman suara Ibu Elza diputar di hadapan seluruh keluarga besar dan tubuh wanita itu menggeliat kesakitan karena efek dari minuman herbal, khusus, buatan Bella, tidak ada lagi tawa atau kehangatan keluarga seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah ketegangan, keterkejutan, dan wajah-wajah yang berusaha mencerna kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi rapat di balik topeng ramah seorang ibu mertua. Beberapa anggota keluarga saling bertatapan tak percaya. Beberapa lagi memandangi Revan dan Bella dengan campuran simpati dan rasa bersalah karena pernah memihak Elza. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani bicara. Semua seolah membeku, terjebak dalam ketegangan yang menggantung di udara. Revan, yang masih berdiri di dekat ibunya, kini terduduk di kursi dengan wajah tertunduk. Kedua tangannya menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Air mata jatuh dari sela-sela jarinya, membasahi celana kainnya yang kusut karena terduduk terburu-buru. Ia menahan sesal yang tak bisa lagi disangkal. Selama ini ia membiarkan istrinya sendiri menderita, merasakan sakit demi sakit yang diam-diam disajikan oleh orang yang paling ia percaya. Maaf, Bel, isaknya pelan. Bella, yang berdiri di seberang meja, hanya memandang suaminya dengan mata berkaca. Ia tak menjawab. Diamnya bukan karena marah, tapi karena luka itu sudah terlalu dalam untuk diobati hanya dengan kata, maaf. Namun dalam luka itu, ada keteguhan yang tak pernah padam. Bella memilih bertahan bukan untuk membalas,
tapi untuk menunjukkan bahwa kebaikan tak boleh diinjak semena-mena. Kenapa aku begitu bodoh? Gumam Revan, lirih, nyaris tak terdengar. Beberapa orang mulai mendekatinya, menepuk bahunya pelan, memberi kekuatan. Tapi Revan menolak hiburan. Ia berdiri lagi, berjalan ke arah istrinya, dan berlutut di hadapan Bella. Aku suamimu, tapi aku gagal melindungimu. Aku biarkan mama terus mencampuri hidup kita. Bahkan saat kamu mulai sakit, aku malah sibuk dengan urusanku sendiri. Aku minta maaf, Bel. Maafkan aku, ucapnya dengan air mata yang tak terbendung. Bella menunduk, menatap suaminya yang kini mencium punggung tangannya dengan penuh penyesalan. Tak ada kemarahan di mata Bella, hanya kelelahan yang mendalam. Aku nggak pernah minta kamu sempurna, Mas. Aku cuma berharap kamu percaya sama aku dan berdiri di sisiku, balas Bella lirih. Revan mengangguk sambil terus menggenggam tangan istrinya. Sementara itu, suara sirine terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Beberapa anggota keluarga menoleh keluar jendela. 2 mobil polisi berhenti di depan pagar rumah. Dari dalamnya keluar beberapa petugas berseragam lengkap, membawa map dan 1 surat resmi di tangan. Tak lama, salah satu polisi masuk ke ruang tamu, diikuti oleh 2 orang lainnya. Wajah mereka serius, penuh kewaspadaan. Salah satu dari mereka membuka surat dan berkata dengan tegas, "Kami dari kepolisian. Kami mendapat laporan dan bukti-bukti kuat terkait dugaan upaya peracunan yang dilakukan oleh Ibu Elza terhadap menantunya, Ibu Bella." Beberapa orang kaget. Elza yang sejak tadi dibaringkan di sofa, mulai meronta dan mencoba berdiri. Namun tubuhnya masih lemas akibat efek minuman yang ia konsumsi tadi. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. Ia mencoba bicara, namun suaranya parau dan tersendat. "Tidak, itu bohong. Bella menjebakku, dia yang buat semua ini terlihat seperti salahku." Salah satu polisi langsung menunjukkan hasil laboratorium, rekaman suara, serta kesaksian tertulis dari Ratih, mantan Art yang pernah tinggal di rumah itu. Satu persatu bukti ditunjukkan di hadapan keluarga, dan semuanya tak terbantahkan. Rekaman video menunjukkan Elza memasukkan cairan tak dikenal ke dalam makanan Bella, lalu tertangkap kamera menyembunyikan botol di laci dapur. Audio memperkuat pengakuan niat jahatnya, dan surat dari rumah sakit menyebutkan adanya kandungan arsenik dalam darah Bella selama beberapa bulan terakhir. Tak ada yang bisa menyangkal. Kebenaran telah menang malam itu. Elza Gunawan, kami mohon Anda ikut kami ke kantor polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Anda tidak ditangkap malam ini, tapi status Anda sebagai terlapor resmi sudah kami tetapkan, ucap petugas. Elza meraung, menangis sejadi-jadinya. Kalian semua dibutakan oleh perempuan ini. Dia cuma mau harta. Dia licik. Tapi tak ada yang percaya lagi. Bahkan Tante Elza yang biasanya selalu membelanya kini hanya menunduk diam. Anak-anak yang tadi sempat ketakutan mulai ditenangkan oleh orang tuanya. Suasana berubah mencekam. Dalam perjalanan menuju mobil polisi, Elza masih sempat menjerit, meronta, memaki Bella dan Revan. Tapi semua jeritannya terdengar sia-sia. Rumah besar itu kini dipenuhi oleh rasa malu, kecewa, dan kemarahan. Revan memeluk istrinya erat di pelataran rumah saat mobil polisi melaju perlahan meninggalkan rumah. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mulai tenang kembali. Bella membersihkan kamar tamu yang sebelumnya ditempati para saudara Revan. Rumah itu kini terasa lebih lapang. Lebih jujur. Tak ada lagi tekanan diam-diam yang membuatnya waspada setiap saat. Revan duduk di ruang kerja ayahnya, menatap tumpukan berkas warisan yang dulu selalu dipegang oleh ibunya. Bersama pengacara keluarga, mereka membuka laporan rekening dan aset warisan yang belum lama ini dipindahkan dari nama almarhum Pak Gunawan ke atas nama Revan, sesuai wasiat resmi.
Namun di tengah penelusuran itu, pengacara tiba-tiba menemukan dokumen mencurigakan. Ini aneh. Ada 2 dokumen penjualan rumah milik keluarga besar di Bandung yang ternyata atas nama Ibu Elza, bukan almarhum suami beliau. Dan lihat ini, rekening rahasia atas nama Ibu Elza di Singapura. Revan terkejut. Apa maksudnya ini? Saya yakin, selama ini Ibu Elza memiliki utang besar yang tidak diketahui keluarga. Dan satu-satunya cara melunasinya adalah dengan menjual sebagian aset warisan tanpa persetujuan Anda. Bella yang duduk di samping Revan ikut menatap dokumen itu. Semua mulai terjawab. Tindakan Elza bukan hanya karena tidak suka pada Bella semata. Tapi karena lebih dari itu, ia takut kehilangan kendali atas warisan, dan takut bahwa keberadaan Bella akan memperkuat posisi Revan sebagai pemilik sah. Jika Revan menceraikan Bella, maka bagian warisan otomatis kembali menjadi hak keluarga ibu secara hukum. Itu sebabnya dia ingin kamu bercerai, jelas sang pengacara. Dan jika Bella meninggal dunia, ya, Anda bisa bayangkan sendiri. Revan menggenggam tangan Bella kuat-kuat. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sakit hati yang teramat dalam. Ibunya sendiri sanggup menyusun semua ini hanya demi uang. Aku nggak akan biarkan warisan ini kotor karena niat jahat, ucap Revan lirih. Bella mengangguk. Dan aku nggak akan biarkan namaku tercatat sebagai istri yang mati perlahan hanya karena cinta pada keluarga suami. Malam harinya, Revan mengumpulkan kembali seluruh keluarganya yang sempat hadir di acara makan malam kemarin. Ia berdiri di ruang tengah, memandangi wajah-wajah itu satu persatu. Saya tahu semua dari kita masih syok. Tapi saya ingin kalian tahu, saya, Revan Gunawan, memutuskan untuk melindungi istri saya dengan sepenuh hati. Warisan keluarga ini tidak akan dijual, tidak akan digunakan untuk membayar utang yang bahkan kami tidak tahu asalnya. Dan Ibu Elza akan menghadapi hukum. Tak ada yang membantah. Semua mengangguk pelan. Bahkan beberapa orang tampak menangis haru melihat bagaimana Revan kini berdiri di sisi istrinya sepenuh hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Bella tidak merasa takut lagi tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu terasa seperti perangkap, kini berubah menjadi tempat pemulihan. Ia tahu luka ini belum sepenuhnya sembuh, tapi ia juga tahu, kebenaran akhirnya berpihak padanya. Matahari pagi menyusup perlahan melalui tirai tipis jendela ruang kerja di lantai 2 rumah itu. Di balik meja kayu jati besar, Bella duduk anggun, mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem yang mempertegas kesederhanaannya yang elegan. Rambutnya dikuncir rendah, wajahnya bersih tanpa riasan tebal. Di depannya terbentang berkas-berkas tebal berisi laporan keuangan perusahaan warisan mendiang Pak Gunawan, ayah mertua yang dulu sangat dihormatinya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bella dan Revan secara resmi mengambil alih kendali penuh atas seluruh aset keluarga. Warisan yang selama ini dikendalikan diam-diam oleh Ibu Elza, kini telah berada di tangan pasangan suami istri itu. Revan menyerahkan segala urusan manajerial kepada Bella, setelah melihat sendiri betapa kuat dan bijaknya wanita itu menjalani badai hidup tanpa kehilangan ketegaran maupun kebaikan hatinya. Semua akuntan dan pengacara sudah diperiksa. Nggak ada transaksi gelap baru. Semua sekarang di bawah kendali kita, ujar Revan dari seberang meja sambil menyerahkan satu map lagi. Bella mengangguk. Bagus. Aku mau pastikan semua ini bersih. Mas, aku tidak mau warisan ini dipakai untuk pamar, apalagi balas dendam. Tapi juga nggak mau diam saja melihat harta ini pernah digunakan untuk menyakiti. Revan tersenyum kecil. Ia bangga pada istrinya. Wanita yang dulu dianggap lemah dan hanya penumpang di rumah ini, kini berubah menjadi pilar yang menopang semua, dengan cara yang tenang namun berwibawa. Dan Bella membuktikan ucapannya dengan tindakan. Dalam seminggu setelah menerima hak penuh atas warisan dan aset perusahaan,
Ia menyumbangkan sebagian besar dari porsi warisannya ke sebuah yayasan perlindungan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan itu berdiri di pinggiran kota, menangani puluhan bahkan ratusan kasus perempuan yang terluka secara fisik maupun batin karena perlakuan suami atau mertua yang semena-mena. Saat konferensi pers diselenggarakan oleh pihak yayasan, media berkumpul. Mikrofon dan kamera diarahkan kepada Bella. Ia berdiri di depan podium kecil, mengenakan blazer abu dan rok panjang sederhana. Tak ada perhiasan mencolok. Tak ada gengsi. Hanya ketulusan yang memancar dari setiap kata yang ia ucapkan. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai menantu keluarga besar. Saya hanya perempuan yang pernah merasa hampir mati karena perlakuan yang tidak adil dalam rumah tangga. Tapi saya bertahan. Dan kini saya ingin bantu perempuan lain yang mungkin tidak seberuntung saya. Wartawan diam. Ada yang mulai menunduk haru. Ada pula yang menitikkan air mata. Bella tak menyebut nama siapapun dalam pidatonya. Tapi banyak yang tahu kisahnya sudah viral sejak kasus Ibu Elza masuk ke media. Mereka tahu, perempuan anggun yang berdiri di hadapan mereka adalah korban dari racun yang ditaburkan oleh ibu mertuanya sendiri. Di akhir acara, Bella memeluk satu persatu penyintas kekerasan yang hadir. Beberapa dari mereka bahkan menangis saat dipeluk olehnya. "Terima kasih, Ibu, sekarang saya punya semangat lagi," ucap seorang wanita parubaya dengan suara gemetar. Bella hanya membalas dengan senyum lembut. Ia tahu, luka yang mereka alami tidak akan hilang dalam sehari, tapi ia juga tahu satu hal, kebaikan yang ditebarkan tak akan pernah sia-sia. Sementara itu, di sebuah rumah sakit jiwa milik pemerintah, seorang wanita tua kini terbaring lemah di ruangan nomor 12. Ruangan itu sunyi, hanya dihiasi lukisan alam buatan dan tirai biru pudar. Ibu Elza duduk di kursi roda, memandangi jendela yang tertutup tirai. Rambutnya yang dulu rapi dan dicat coklat kini memutih dan acak-acakan. Kulitnya kusam, tubuhnya mengurus drastis, dan matanya kosong seperti tak lagi mengenali siapapun. Dokter menyebut kondisi mentalnya mengalami trauma berat akibat tekanan batin, rasa malu, dan rasa bersalah yang menghantam bertubi-tubi. Beberapa hari setelah ia dibawa ke kantor polisi, tubuhnya mulai melemah. Tidak hanya karena efek minuman herbal racikan Bella yang sempat membuatnya keracunan ringan, tapi juga karena jiwanya tak mampu menampung beban aib yang kini jadi sorotan keluarga dan masyarakat. Setiap hari ia duduk sendiri. Kadang menangis. Kadang hanya terdiam. Kadang bicara sendiri, menyebut nama Bella, menyebut warisan, lalu menangis lagi. Dan hari itu, Bella datang menemuinya. Ia berjalan tenang melewati lorong rumah sakit jiwa. Perawat yang berjaga hanya menunduk hormat, sudah tahu siapa tamu yang datang. Bella tidak membawa kamera, tidak membawa wartawan. Hanya dirinya sendiri, mengenakan mantel panjang dan syal coklat. Ia membawa sebuah bunga lili putih di tangannya. Saat masuk ke ruangan 12, Bella berdiri sejenak di ambang pintu, mengamati wanita yang dulu setiap hari membuatnya takut menatap meja makan. Elza tampak menunduk, memeluk lututnya, bibirnya bergetar seperti sedang menggumam. Perawat mendorong kursi roda Elza agar menghadap ke pintu. Dan saat matanya bertemu dengan Bella, ada sekilas ketakutan dan pengakuan. Mungkin Elza sudah lupa sebagian besar kejadian. Tapi tidak bisa melupakan bahwa di hadapannya berdiri wanita yang pernah dia coba hancurkan, namun kini berdiri dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Bella tidak berkata banyak. Ia hanya berjalan mendekat, meletakkan lili putih itu di meja samping, lalu duduk di kursi kecil di sisi Elza. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada kata-kata menyakitkan. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat, lirih, namun menghantam tajam ke dalam hati. "Terima kasih sudah membangkitkan kekuatanku." Elza menoleh perlahan. Air matanya jatuh. Mulutnya bergerak, seolah ingin bicara,
tapi suaranya tak keluar. Hanya tangis. Tangis yang meledak tanpa kata. Seakan tubuh dan jiwanya sendiri menolak segala kesombongan masa lalu. Dan kini hanya bisa merintih karena tak kuasa lagi menyembunyikan dosa. Bella berdiri kembali. Ia menatap Elsa dengan tatapan kasihan. Bukan hinaan, bukan dendam. Hanya tatapan dari seorang wanita yang sudah menang. Bukan karena membalas, tapi karena mampu berdiri dengan kepala tegak tanpa menginjak siapapun. Saya tidak akan datang lagi. Tapi saya sudah maafkan. Dan saya akan lanjutkan hidup saya. Karena saya tahu, saya lebih kuat dari yang ibu kira. Ucapnya, sebelum akhirnya meninggalkan ruangan itu. Beberapa minggu kemudian, Bella dan Revan menggelar seminar nasional tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi tekanan dalam rumah tangga. Mereka berkolaborasi dengan beberapa LSM, yayasan, dan tokoh masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak-hak perempuan. Acara itu menjadi sorotan media, dan Bella mendapat undangan menjadi pembicara utama di beberapa kota besar. Namun di balik itu semua, Bella tetap hidup sederhana. Ia memilih tetap tinggal di rumah peninggalan mertuanya, bukan karena warisan, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa rumah itu bukan lagi tempat penderitaan, tapi tempat kemenangan perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Ia tak pernah menyombongkan apa yang ia capai. Bahkan saat wartawan bertanya tentang Ibu Elsa, ia hanya menjawab singkat, "Saya sudah selesai dengan bagian hidup itu. Sekarang saya ingin fokus membantu orang lain." Revan pun berubah. Ia tak lagi dikuasai bayang-bayang ibunya. Kini ia mendukung semua kegiatan istrinya. Bahkan ikut aktif menjadi pembicara untuk laki-laki yang ingin berubah menjadi suami yang lebih baik. Hubungan mereka tak lagi sekadar pasangan suami istri. Tapi kini lebih dari itu, mitra sejati dalam membangun kehidupan baru yang lebih sehat dan penuh makna. Di kamar mereka, malam itu, Bella duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Angin malam berhembus pelan, membelai wajahnya. Revan duduk di sebelahnya, memegang tangan istrinya. "Aku nggak nyangka, kamu bisa sejauh ini, Bel," ujar Revan pelan. Bella tersenyum, menatap langit. "Aku pun dulu nggak nyangka bisa bertahan, Mas. Tapi kadang Aluka justru mengajari kita cara berjalan lebih kuat," bisiknya. Revan mencium tangan Bella dengan penuh hormat. "Kamu balas semua itu dengan sangat manis dan sangat elegan." Bella hanya tersenyum. Di matanya, tak ada lagi luka yang tersisa. Yang ada hanya cahaya. Cahaya seorang perempuan yang tidak dibentuk oleh kemewahan, tapi oleh luka yang ditempa dengan cinta dan kekuatan. Pagi itu matahari menyinari halaman kecil dengan deretan tanaman obat yang tumbuh rapi dan segar. Daun-daun hijau dari pohon sambiloto, kunyit, temulawak, dan lidah buaya tampak berkilau basah disiram embun pagi. Di sisi kanan bangunan bercat putih gading itu, sebuah papan kayu bertuliskan sederhana, "Klinik Herbal Bella Sehat. Melayani dengan cinta ilmu." Di balik pintu kaca klinik kecil itu, Bella, wanita yang dulu hampir direnggut nyawanya karena racun dalam rumah tangganya sendiri, kini berdiri sebagai seorang penyembuh. Ia mengenakan jas dokter herbal putih yang anggun, wajahnya tenang dengan senyum tulus yang selalu menghiasi bibirnya. Hari itu adalah hari pembukaan resmi kliniknya. Bukan klinik besar, bukan pula berfasilitas mewah. Tapi klinik itu dibangun dengan tangan dan hati, dengan tekad untuk membantu para perempuan yang pernah merasa lemah seperti dirinya dulu. Bella menyambut pasien pertamanya pagi itu. Seorang ibu muda yang tampak pucat dan terus-menerus mengelus perutnya. "Saya sering sakit lambung, Bu," katanya karena stres di rumah. "Tapi saya nggak tahu harus kemana," ucap ibu itu lirih. Bella tersenyum hangat, lalu menyodorkan secangkir kecil teh herbal racikannya sendiri. "Tenang, kadang yang kita butuhkan bukan hanya obat, tapi tempat aman untuk didengar dan dipahami," jawab Bella sambil menggenggam lembut tangan ibu itu. Di luar ruangan, Revan duduk di bangku kayu panjang.
mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan krem. Ia mengamati istrinya dari kejauhan dengan wajah bangga. Sudah hampir setahun sejak kejadian yang mengguncang rumah tangga dan keluarganya. Dan sejak itu, ia berjanji untuk menyerahkan seluruh hidupnya demi mendukung Bella. Mereka kini hidup tenang di rumah lama yang telah direnovasi ulang. Dinding-dinding tempat mereka dulu bertengkar dan menangis, kini dihiasi lukisan-lukisan alam dan foto kegiatan sosial Bella di berbagai tempat. Rumah itu sudah berubah. Bukan hanya tampilan, tapi juga energi di dalamnya. Tak ada lagi aroma racun. Yang ada hanyalah wangi rempah, teh herbal, dan suara tawa anak-anak tetangga yang sering bermain di halaman mereka. Revan kini berhenti dari perusahaan lama yang diwariskan oleh ayahnya. Ia memilih menjadi manajer dan pengelola keuangan di klinik milik istrinya sendiri. Ia tak lagi merasa perlu membuktikan bahwa ia laki-laki berkuasa. Baginya, menjadi pria sejati adalah berdiri di sisi istri yang ia hancurkan, lalu membangunnya kembali dengan segenap cinta dan dukungan. Setiap sore, mereka duduk bersama di teras, menikmati teh jahe dan bercakap pelan tentang pasien hari itu. Tentang ibu muda yang tertolong, atau gadis remaja yang datang diam-diam mencari bantuan dari luka rumahnya. Bella mendengarkan semuanya dengan penuh empati, dan Revan mencatat setiap perkembangan klinik dengan teliti. Hidup mereka perlahan menjadi inspirasi. Artikel koran lokal mulai menuliskan kisah mereka, dari menantu teracun menjadi penyembuh yang dicintai. Sebuah kanal YouTube wawancara perempuan-perempuan tangguh mengangkat kisah Bella, yang ditonton jutaan orang dan dipenuhi komentar haru serta doa. Tapi di balik semua itu, di balik layar kemenangan Bella dan Revan yang terus tumbuh dengan cinta dan penghargaan baru, ada satu bayangan yang terus memperhatikan dari jauh, Ibu Elza. Setiap pagi, perawat panti rehabilitasi jiwa itu mendorong kursi rodanya ke balkon kecil lantai 2. Dari sana, meski dengan jarak cukup jauh, Elza bisa melihat rumah itu, rumah tempat semua luka bermula dan berakhir. Rumah yang dulu ia kuasai sepenuhnya, kini tak lagi menjadi miliknya. Bahkan anaknya pun tak lagi datang menjenguk, selain sesekali mengirimkan kebutuhan pokok dan perawat pribadi. Tubuh Elza telah berubah. Usianya memang belum terlalu tua, tapi jiwanya sudah terlalu lelah untuk kembali waras. Trauma atas kehancuran reputasi dan penyesalan mendalam karena ulahnya sendiri membuat Elza jatuh dalam keterasingan yang menyiksa. Setiap hari ia duduk diam, hanya menatap dari jauh rumah itu, sambil sesekali bergumam sendiri. Kenapa Bella, yang harus menang, padahal dia hanya perempuan kecil? Perawat yang merawatnya sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Terkadang Elza menyebut nama Bella dalam tidur. Terkadang ia menyebut nama suaminya yang sudah tiada, meminta bantuan, meminta maaf, atau marah-marah dalam gumaman. Wajah Elza kini penuh keriput. Matanya kosong. Namun satu emosi yang masih tersisa di wajahnya adalah perih. Luka batin yang tak sembuh. Penyesalan yang tak bisa ditebus. Dan kesepian yang tak bisa dia bagi pada siapapun, karena semua orang telah pergi, termasuk anaknya sendiri. Revan tidak membencinya, tapi ia memilih menjauh. Luka yang ditinggalkan ibunya terlalu dalam untuk didekati lagi. Ia hanya menitipkan doa dan pengobatan terbaik. Sisanya adalah urusan Tuhan dan waktu. Suatu hari, seorang anak kecil mengetuk pintu klinik Bella. Ia membawa bunga kertas yang ia buat sendiri dari majalah bekas. Di bunganya tertulis, "Terima kasih sudah bantu ibu saya sembuh, Bu Bella." Bella membacanya perlahan, lalu memeluk anak itu. Hatinya bergetar. Luka dalam dirinya mungkin belum sepenuhnya hilang, tapi ia tahu, cinta dan kebermanfaatan yang ia bagikan telah membentuk kebahagiaan baru. Di malam hari, ia dan Revan sering memandangi langit dari atap rumah. "Mas," ucap Bella suatu malam, "kalau semua ini tidak terjadi, mungkin aku tidak pernah tahu bahwa aku bisa kuat seperti ini."
Revan memeluknya dari belakang. Dan kalau aku nggak sempat kehilanganmu, mungkin aku nggak akan pernah belajar cara mencintaimu dengan benar. Bella tersenyum, menatap langit yang bertabur bintang. Mereka tidak sempurna. Luka itu masih ada. Tapi dari luka itu, tumbuh keberanian. Dan dari keberanian, lahirlah kemenangan yang bukan sekadar membalas, tapi menyembuhkan. Ibu Elsa hanya bisa menatap dari kejauhan, merintih dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Kemenangan Bella bukan dengan menjatuhkan, tapi dengan bangkit tanpa harus menyeret siapapun ke tanah. Dan luka yang dulu hampir membunuhnya, kini menjadi sayap untuk terbang lebih tinggi. Dalam hidup, terkadang orang yang kita hormati dan cintai justru bisa menjadi sumber luka paling dalam. Bella mengajarkan kepada kita bahwa diam bukan berarti kalah, dan kelembutan bukan tanda kelemahan. Ada kalanya, jalan terbaik bukan membalas dengan kebencian, tapi dengan ketegasan dan keberanian untuk melindungi diri sendiri, tanpa kehilangan nilai kebaikan di dalam hati. Jika kamu sedang berada dalam hubungan yang penuh tekanan, jangan anggap dirimu lemah. Kamu hanya belum menyadari betapa kuatnya dirimu saat memilih bertahan dengan harga diri, atau pergi demi menyelamatkan hidupmu. Jangan takut bersuara. Jangan takut memperjuangkan dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dikorbankan demi orang yang tak menghargaimu. Dan bila kamu diberi kekuasaan atau warisan, gunakanlah dengan bijak. Karena kekuasaan tanpa kasih hanya akan meninggalkan jejak kesepian dan penyesalan, seperti yang dialami oleh Ibu Elsa. Terima kasih sudah mengikuti kisah Bella hingga akhir. Semoga kisah ini menguatkan hatimu, membuka mata dan menyentuh sisi terdalam dari nurani kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebaikan dalam dirimu, karena dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Bella, yang kuat, berani, dan tetap berhati lembut. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tetap kuat, tetap hangat, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.